Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini yang tidak masuk siapa? Faza sama Faza. Faza itu kenapa? S. Faza nama lengkapnya? Ahmad Faza, absen 2, sakit. Terus sama siapa? Wilda. Bawah Wilda dia, Amanda kenapa? Sakit. Berarti 2 anak yang nggak masuk ya. Oke anak-anak, jadi kan besok hari Senin udah mulai tes ya. Materinya itu sudah selesai semua. Kemarin kan Bunia udah bilang bakal mereview atau merefleksi materi sebelumnya, gitu deh. Nah kemarin kan kita sudah merefleksi tentang apa sih yang dimaksud dengan geografi pas di papan tulis, ya kan? Terus ada aspek geografi. Aspek geografi itu kemarin dibagi menjadi berapa? 2. Aspek apa aja? Fisik sama non fisik ya. Aspek non fisik disebut dengan aspek sosial atau manusia. Terus kemudian kemarin juga sudah tak review tentang pendekatan geografi. Pendekatan geografi dibagi menjadi berapa? Kemarin ada 3, betul. Pendekatan apa aja? Keruangan, ekologi atau kelingkungan, sama kompleks wilayah. Dari materi itu kan sudah tak jelaskan semua. Sekarang tinggal mereview materi konsep geografi ya. Ada 10 konsep. Pas kemarin tak kasih tugas, itu mayoritas udah bagus sih nilainya. Tapi mungkin ada beberapa yang belum memenuhi KKM gitu deh. Jadi ini tak bahas lagi karena jumlahnya ada 10. Supaya besok pas ulangan itu kalian bisa mengerjakan. Nah, sekarang coba lihat catatan kemarin pas tak suruh bikin tabel. Ada 10 konsep geografi, gitu ya. Sudah buka catatannya? Coba kita tuliskan di sini 10 konsep geografi. Masih ingat ya? Konsep yang pertama itu ada apa? Lokasi dibagi menjadi 2. Konsep apa aja? Absolut dan relatif. Gitu deh. Terus ada konsep jarak juga ya, dibagi menjadi 2. Ada absolut dan relatif. Yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Terus kemudian yang keempat ada konsep morfologi. Atau nama lainnya apa? Morfologi kemarin nama lainnya bentuk muka bumi. Misal contohnya apa? Kalau dikaitkan dengan kondisi Jepara. Jepara memiliki dataran rendah, terus apa lagi? Dataran tinggi di kawasan Alomsari, terus apa lagi? Iya, punya laut ya. Jadi Jepara tahu tadi sepanjang pantai. Itu berarti konsep morfologi. Yang ke-9 keterkaitan wilayah. Yang terakhir diferensiasi area. Betul deh. Jadi nanti 10 konsep ini coba kamu terapkan. Di sini ada sebuah pernyataan tentang Kabupaten Jepara. Ini kan per kalimat ya. Ada Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki topografi dataran rendah, dataran tinggi, terletak di sepanjang pantai titik. Ini berarti kalimat pertama. Terus kamu lihat ada kalimat kedua. Karena posisinya terletak di sepanjang garis pantai, Kabupaten Jepara dijadikan sebagai kawasan budidaya tambak ikan dan udang bagi masyarakat sekitar. Itu kalimat kedua. Berarti sisanya adalah kalimat ketiga. Kemarin kan ini sifatnya mereview, berarti kan otomatis
Kalian masih ingat dan ada yang lupa ya? Coba tak bedai, ini tanggal berapa? Tanggal 18, absen 18 equals we. Kalimat pertama di sini coba bacain Bel. Sampai sepanjang pantai. Nah, dari kalimat yang kamu bacakan itu termasuk dalam konsep yang mana? Morfologi, alasannya kenapa? Yang dikaji apa? Yang dikaji tentang dataran tinggi bentuk muka bumi. Betul guys, dapat nilai Iqbal. Dan dibaca kan kalimat kedua kan? Saya banter aja dari sini. Karena itu menunjukkan konsep apa? Karena posisinya, itu konsep apa Jam? Konsep apa? Di sini ada kata karena posisinya terletak di sepanjang garis pantai, Kabupaten Jepara dijadikan sebagai kawasan budidaya tambak ikan dan udang. Konsep nilai kegunaan. Betul deh, alasannya kenapa? Iya, memanfaatkan suatu wilayah. Dia dijadikan sebagai apa? Kawasan ekonomi ya, berupa tambak ikan dan tambak udang. Lanjut. Oke, udah mulai paham tentang konsep? Tiap konsepnya perlu dibahas lagi apa tidak? Dari yang ke-10 ini yang perlu yang mana? Oke, yang keterkaitan keruangan sama yang interaksi dan interdependensi. Jadi bedanya antara interaksi, interdependensi sama keterkaitan keruangan atau keterkaitan wilayah itu seperti ini. Kalau interaksi dia tuh hubungan timbal balik suatu wilayah, hubungan timbal balik antar wilayah. Tapi itu dalam bentuk apa? Ini loh, barang atau jasa atau manusia. Kalau kamu dulu pas di IPS SMP, kamu belajar ada istilah regional komplementari atau dua wilayah saling melengkapi. Sudah pernah itu pelajaran SMP. Jenis-jenis interaksi wilayah. Iki SMP loh, kelas berapa iki? Kelas 7. Ada. Misal di sini ada kawasan desa ya. Ini desa apa kira-kira? Desa Krian. Terus kemudian di sini ada desa apa? Desa Walahan. Misal di sini Demak. Ini Kedung ya, desa kawasan Kedung. Misal interaksinya berupa apa? Desa Krian plus padi. Terus dia minus ikan. Terus desa Kedung dia itu plusnya minusnya apa? Berarti desa Krian untuk mencukupi ikan dia melakukan hubungan timbal balik dengan kawasan Kedung. Ada interaksi gitu loh. Jual ke beli. Orang-orang Krian untuk membeli ikan harus pergi ke kawasan Kedung. Orang Kedung kalau padinya kekurangan dia beli ke kawasan Krian. Ada interaksi hubungan timbal balik antar wilayah. Jadi kalau dibikin kalimat desa Krian kekurangan ikan.
Untuk mencukupi kebutuhan ikan tersebut, masyarakat desa Krian harus membeli ke kawasan desa Kedung. Itu namanya interaksi antar wilayah. Kalau interdependensi, ini ketergantungan wilayah. Ketergantungan wilayah. Ketergantungan wilayah itu ibaratnya kalau tidak ada wilayah tersebut, kamu tidak akan bisa hidup. Contohnya apa? Kita ambil skala yang lebih luas ya. Kawasan ini kawasan kota. Desa itu penghasil apa? Padi kan? Kalau kota itu penghasil teknologi. Kalau tidak ada teknologi dari kawasan kota, berarti desanya akan menjadi desa seperti apa? Mati kan? Tidak ada listrik, tidak ada HP, tidak ada kendaraan. Otomatis mereka untuk melakukan pekerjaannya apa? Susah kan? Ini namanya ketergantungan. Kawasan kota kalau tidak dapat padi dari desa, itu juga susah kan? Mereka tidak bisa makan. Kalau ini kan dia bisa beli ke wilayah yang lain. Kalau ini tidak akan bisa tercukupi kalau ada kawasan desa atau kawasan kota. Itu ketergantungan antar wilayah. Kalau keterkaitan wilayah itu gini. Atau keterkaitan wilayah atau keterkaitan keruangan. Konsepnya tuh sama, ada hubungan timbal balik. Tapi hubungan timbal balik itu yang dikaji itu bukan dari segi barang, jasa atau manusia, tapi penyebab terjadinya fenomena alam di kawasan tersebut. Ini keterkaitan wilayah. Ini berarti hubungan timbal balik antar wilayah mengenai sebab akibat terjadinya sebuah fenomena. Misal kasusnya seperti ini. Kamu lihat di sini ada Kalimantan. Kalimantan itu apanya yang terbakar? Hutannya kan? Akhirnya mengakibatkan dampak bagi kawasan Malaysia berupa apa? Kabut asap. Pas kalau kamu nonton di Upin Ipin ada jelebu itu, ya toh? Nah itu dari mana sumbernya kebakaran hutan di kawasan Kalimantan? Itu kalau dikaitkan antar wilayah, berarti kabut asap yang terjadi di kawasan Malaysia disebabkan oleh kebakaran hutan di Kalimantan. Itu berarti menjelaskan ini loh, sebab akibat terjadinya sebuah fenomena. Dan juga membahas tentang hubungan antar dua wilayah. Ayo supaya lebih semangat lagi, lihatlah Mas Saiful. Kita tepuk semangat dulu Mas Saiful. Bahasa, ya gak apa-apa. Tepuk semangat dulu Saiful, sini Mas Saiful. Era, ayo abang gue ngantuk kok, mende. Tepuk semangat sini, kamu yang bimbing teman-temanmu. Kudunya belajar sih Bol, era kayak anaknya futsal kalau tak semangat. Ayo cepat ikuti gerakannya Bunia, semuanya juga gitu ya. Jadi ketika Bunia bilang tepuk semangat, prak prak prak, prak prak prak, prak prak prak, ingat semangat gitu ya. Ayo Bu, Lesa, aku ya pimpin temennya. Tepuk semangat. Prak prak prak, prak prak prak, semangat, gitu ya. Ya semangat, ya balik. Coba diperhatikan, ini ada LKPD, jumlahnya 2 lembar, tapi itu aslinya 1 tok. Yang depan itu cuma nanti dibaca. Di sini ada langkah-langkah kegiatan. Kamu tuh baca setiap baca materi, paragraf. Di sini ada cerita tentang kalau air menggenang Denpasar, sebuah kisah geografis. Udah tahu ya Denpasar terjadi peristiwa apa? Banjir ya, banjirnya seberapa?
Tinggi banget ya, sampai ada mobil-mobil tenggelam, terus rumah-rumah pada rusak. Nah, dari peristiwa tersebut nanti silakan dikaji menggunakan konsep geografi. Ada 10 konsep di bacaan ini. Caranya gimana, Bu? Coba kamu lihat nanti di lembar yang bagian depan ya. Cara mengerjakannya seperti ini. Kasih garis bawah. Terus garis bawahnya kamu kasih anak panah, itu termasuk dalam konsep apa? Nanti ada perwakilan anak yang maju mengisikan di depan. Ya di depan nggak ada yang ditanyain, ah? Hapus ya. Yang di depan ini loh. Materi jangan foto, foto saya. Apa sih? Ini foto materi ini loh. Di foto nanti dicatat. Kalau hari ini tugasnya ini mengerjakan ini ya. Gitu deh. Kalau udah bawa penggaris dikasih garis bawah kan loh. Sing rapi. Ini satu orang satu, tapi mengerjakannya boleh berdiskusi sama teman sebangku. Jangan lihat HP atau AI, kerjakan pakai buku LKS atau catatan kemarin. Namamu sama teman sebangkunya. Nama kelompoknya itu bersama teman sebangkunya, berarti kamu bertiga. Macet kan itu? Iya. Nang. Jangan pakai IA atau ChatGPT dulu ya. Enggak kocak isa. Enggak cekrek langsung metu jawabannya kabeh. Iya. Nah, iya. Didiskusikan dengan temannya sebangku. Di belakang sini lah. Apanya? Jangan Ra, sebangkunya saja. Iya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraf. Silakan dicari 10 konsep geografinya. Jarak Wek Solo, betul, ada 55 km. Ketergantungan wilayah. Jadi kalau ketergantungan berarti apa? Interdependen. Begitu. Belum. Di pola pemukiman, pembangunan tidak teratur menyusup ke bantaran sungai. Jadi pola pemukimannya memanjang. Yang ini ya. Nomor 1 dapat 40. Nomor 1 dijawab oleh Iqbal. Akhirnya, tulis Bal. Kalimat mana yang menunjukkan konsep lokasi? Ya. Iqbal pasangannya siapa? Iqbal ya. Di sini sih di depan. Tak hapus nama Iqbal ya. Iqbal nomor 1. Nomor 2 ini ada spidol 2. Yang nomor 2 yang nilai kegunaan deh. Soalnya kan kalau ke sini nomor 2 nilai kegunaan dijawab oleh Kansa. Nilai kegunaan Kansa. Nek kowe nulis ning kene kan tendang tumbuk sama nganu. Iqbal, Kansa. Iqbal, Kansa. Ya, betul. Konsep jarak yang maju. Apa iki ayo?
Yang maju Shakira. Ayo Shakira maju konser Jera dong. Shakira. Ini kapsen berapa Shakira? 12. Udah maju semuanya ya. Coba kita perhatikan, kita koreksi bareng-bareng jawaban teman kalian ya. Nomor satu konsep lokasi. Berarti dia akan menunjukkan lokasi suatu tempat ya. Jawabannya betul apa salah? Betul ya. Kata kuncinya ada kata kuncinya apa? Terletak di bagian selatan pulau. Berarti konsep lokasi relatif, keberadaan daerah yang ada di sekitarnya. Betul. Terus kemudian yang kedua, konsep jarak. Kata kunci di sini adalah ini ya, jarak antara daerah hulu di kawasan pegunungan, Bedugu, Denpasar sangat dekat, yaitu sekitar 55 km. Itu berarti jarak absolut, karena satuannya apa di situ? Satuannya kilometer atau satuan panjang, ya toh? Terus kemudian yang ketiga, keterjangkauan, mudah susahnya kawasan tersebut diakses. Di sini kaitannya dengan apa? Betul jawabannya, banyak jalan utama tergenang sehingga membuat mobilisasi, bantuan dan evakuasi terhambat. Jadi aksesibilitasnya susah apa mudah? Susah ya atau sulit? Karena banjir, apa sih? Jalannya itu tertutup oleh material sisa-sisa banjir, ya. Terus kemudian yang keempat, morfologi. Dalam ajaran bangun dong. Di sini ada morfologi. Morfologi artinya apa? Bentuk muka kata kuncinya yang mana? Yang dataran apa sih namanya? Morfologinya kalimat yang mana? Dataran rendah sama yang mana? Pantai ya. Berarti jawabannya kalau konsep pola, kata kuncinya yang mana? Pola betul deh. Pola pemukimannya dia bentuknya apa? Memanjang searah sungai. Lihat nomor 7, diferensiasi area. Ini jawabannya betul apa salah? Yang nomor 7. Ini betul jawabannya. Kalau 7, Denpasar berubah drastis. Jalan raya tak lagi memiliki nilai guna sebagai jalur transportasi. Diferen itu artinya apa? Perbedaan kan? Yang menunjukkan perbedaan kalimat yang mana? Yang itu yang mana? Kira-kira jawabannya ini salah apa betul? Nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Ada yang punya jawaban lain? Yang jawab salah coba ngacung. Yang jawabannya betul coba ngacung. Nomor 7. Ini jawabannya betul ya. Jadi ini jawabannya salah. Yang betul yang mana? Ada yang mau memperbaiki? Betul ya. Jawabannya paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Salah. Ini jawabannya salah. Adanya di paragraf 5 kalimat terakhir. Kata kuncinya di situ apa? Ada kata sedang. Berarti membandingkan dua wilayah. Terus yang 8.
silakan jawabannya betul apa salah ini? Interaksi dan interdependensi. Di sini ada kata sangat bergantung deh. Berarti dia interdependensi. Betul jawabannya. Kalau yang bagian pusat pemerintah itu berarti aglomerasi pusat. Ini ditulisin temanmu. Ditambah pemusatan kawasan. Kalau kalimatnya yang ini ya, pusat pemerintah ekonomi pariwisata, berarti ini yang termasuk interdependensi yang kata bergantung. 10 jawabannya betul apa salah? Jawaban ini kita lihat di sini ada kontur datar dan rendah, berarti itu adalah morfologi. Tetapi kalau kamu menuliskannya seperti ini, permasalahan lain yang dihadapi penduduk Denpasar memperburuk keadaan adalah kondisi wilayah Denpasar yang memiliki kontur datar dan rendah, memperlambat aliran air menuju laut, membuat air menggenang lebih lama. Itu berarti interaksi sebab akibat keterkaitan keruangan. Tapi kalau kamu nulisnya hanya seperti ini, berarti dia ikutnya morfologi. Coba LKPD-nya yang belum lengkap dilengkapi sesuai jawaban teman kalian. Gitu deh. Kalau salah boleh dibenarkan. Ini kan pembelajaran sifatnya, gitu ya. Ini ada yang ditanyakan tidak? Coba kuis 1 ya, pakai LKS. Kuis 1, dijawab bareng-bareng Kak kelas. Halaman berapa ya? 28. Jawab bareng-bareng, dibuka ayo semuanya, buka halaman 28. Nomor 12 deh. Kalau ini jawabannya 1 karena pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kompleks kan 2. Nomor 12 dijawab bareng-bareng. Lereng berterasering bagi masyarakat pegunungan tempat untuk bercocok tanam, tetapi bagi masyarakat kota dianggap untuk berwisata. Pernyataan tersebut terdapat konsep geografi berupa A, B, C, D, Di sini coba dilihat, pegunungan dijadikan sebagai kawasan bercocok tanam, ya kan? Dan itu juga dijadikan sebagai kawasan rekreasi, berarti jawabannya yang C, nilai kegunaan. Lagi-lagi 17, masyarakat di dataran tinggi termasuk konsep. Ada kata masyarakat di dataran tinggi membangun kawasan pemukiman dengan pola sedemikian rupa. Kondisi tersebut agar memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau ada kata dataran tinggi, itu berarti apa? Morfologi, berarti yang C. Kalau ada kata pola sedemikian rupa, berarti konsep. Berarti jawabannya apa? Besok kalau ada soal seperti itu bisa? Nah, sekarang coba pengen Budia pengen tahu pribadi masing-masing. Ini kalau KPD-mu ya. Tuliskan konsep apa yang belum kamu pahami di sini. Pengen tahu ini pribadi nih. Kalau sudah paham semua, berarti sudah paham Bu. Kalau masih ada yang kurang paham konsep apa, gitu deh. Ada yang ditanyakan enggak? Enggak ya? Ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sukses buat ujiannya besok hari Senin. Soalnya semuanya 10 isai semua ya. Silakan dipelajari bab
Tuh, pokoknya semua yang tak terangkan itu keluar gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.